Hai Sobat Pangan, berjumpa lagi dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dalam sesi belajar bersama pertanian, khususnya untuk pertanian tanaman padi. Tetapi tentunya akan sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman kita. Biasanya teman-teman mendengar ada pupuk urea, SP36 atau KCL. Nah, kita tidak perlu membeli pupuk-pupuk itu karena alam telah menyediakannya. Bahkan sangat berlimpah di sekitar kita. Ya, bahan pupuk yang lain yang juga sangat bagus, yang sekarang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh petani adalah membuat mol nasi, mikroorganisme lokal dari nasi. Caranya seperti apa? Caranya nasi ini sebenarnya mestinya harus ada nasi. Nasi kita letakkan di dalam wadah seperti ini atau wadah apapun, lunchbox atau kotak dari kayu juga lebih bagus, atau bambu yang kita potong tengahnya. Itu kita letakkan nasi ya, nasi yang sedikit keras, agak perak-perak begitu. Diletakkan, ditaruh di seperti ini. Lalu setelah kita letakkan nasi, letakkan di bawah pohon bambu lebih bagus. Kalau musim hujan dan kita khawatir ada tikus atau apa, bisa cara yang lain kita bisa gunakan dengan mengambil tanah di sekitar pohon bambu, lalu mengambil daun bambunya, kita letakkan di dalam kontainer seperti ini, baskom ataupun kardus atau apapun juga terserah. Kita masukkan nasi yang sudah kita letakkan, kemudian kita tutup kembali dengan daun bambu seperti ini. Kita simpan di dalam rumah kalau sementara musim hujan, tapi kalau tidak bisa kita taruh di luar, tapi tidak yang ternaungi, maksud saya yang ternaungi dan tidak terkena dengan sinar matahari langsung. Kita simpan selama 3-4 hari tergantung cuaca. Jika cuacanya dingin biasanya itu 4 hari. Biasa kalau cuacanya panas bisa 3 hari sudah keluar. Nah, setelah itu, ini karena ini sudah 5 hari, dia akan jadi seperti ini. Ada warna lebih banyak, biasanya yang bagus akan lebih banyak warna putih. Contoh cendawannya yang tumbuh di atas nasi ini. Setelah itu, kita sama seperti proses pembuatan yang tadi, kita timbang gula merah. Sama dengan berat gula merah dan berat nasi ini, nasi yang sudah difermentasi. Tadi ada 40 gram gula merah, 25. Ya, dengan berat yang sama kita masukkan ke sini, lalu dihancurkan, kemudian ditutup dengan kertas plano. Ini tutup dengan kertas plano, lalu disimpan di tempat yang teduh. Fungsinya setelah jadi 7 hari kita peras, lalu fungsinya ini bisa sebagai pengganti EM4 untuk mempercepat proses pengomposan. Jika teman-teman membuat kompos, itu untuk mempercepat proses pengomposan, ditambah dengan bonggol pisang. Jadi kalau membuat proses pengomposan dengan bonggol pisang ini, dengan menggunakan mol dari nasi ini akan lebih mempercepat proses pengomposannya. Dan bisa menjadi sumber EM4, pengganti EM4 yang biasa teman-teman beli di toko pertanian. Begitu Bapak dan Ibu, beberapa contoh bahan baku lokal yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pengganti pupuk dan sumber nutrisi bagi tanaman. Dan ingat, ini hanya bukan buat tanaman, ini bisa digunakan untuk peternakan dan perikanan juga. Demikian, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membuat
apa saja bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai tindakan untuk mencegah datangnya hama dan penyakit tanaman. Kalaupun sudah ada, ini juga bisa kita gunakan. Kalaupun hama atau penyakitnya sudah ada pada tanaman, ini juga bisa kita gunakan. Dan sebenarnya masih banyak bahan lain juga yang bisa kita gunakan. Contohnya bahan yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk mengusir hama dan penyakit ini adalah kunyit. Ini biang kunyit. Lalu ada bawang putih. Bawang putih juga bisa kita gunakan. Ini jahe. Ini jahe yang sudah dicacah. Lalu ada daun-daunan seperti daun sirsak, daun pepaya, dan segala jenis daun yang wangi ataupun pahit, rasanya pahit atau wangi, seperti daun kenikir atau daun apa ya yang nimba, macam-macam daun bisa kita gunakan untuk mengusir hama dan penyakit tanaman, terutama yang daun-daunan ini untuk mengusir hama. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama seperti tadi cara membuat pupuk, supaya dia bisa tahan lama kita bisa gunakan, tapi bahannya tidak dicampur satu-satu. Misalnya saja kita ambil contoh jahe. Jahe ini kita timbang. Jahe yang kita timbang lagi jahenya. Ya. Berapa gram? Ada 20 gram jahe. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita timbang kembali gula merah sebanyak sama 1:1. Kalau tadi 20 gram, ini juga 20 gram. Kalau gula merahnya, jahenya 1 kilo, maka gula merahnya 1 kilo. Ini sama. Lalu sama kita remas-remas tanpa menggunakan air. Jadi nanti dia akan berair sendiri. Kalau tidak kita langsung tumbuk di lesung. Jadi bikin wedang jahe. Enggak ya. Ini sampai airnya keluar. Setelah itu kembali ditutup dengan menggunakan kertas plano. Kita tutup kembali sama seperti tadi, menggunakan kertas berpori, tulis tanggalnya dan tanggal jadinya. Tanggal 12 jadi tanggal 19. Kita simpan di tempat yang teduh. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu ini kayaknya terlalu mahal. Gula merahnya mahal. Kalau tempat-tempat yang bisa berproduksi gula merah sih enak aja ya, baik-baik saja. Tidak masalah. Tidak menggunakan gula merah juga tidak apa-apa. Kita bisa menggunakan daun-daun. Saya kira di tempat Bapak Ibu banyak tersedia daun pepaya. Atau daun sirsak. Bagaimana caranya? Daun-daun ini dipotong lebih kecil, lalu simpan di dalam wadah ember atau wadah yang bisa digunakan yang lain. Kemudian sebentar, misalnya ini masukkan ke dalam setelah dikecil-kecilkan, lalu siram dengan air panas. Air panas yang sudah mendidih. Seperti itu. Ditutup sebanyak, misalnya daunnya segini ya airnya juga lebih banyak lagi. Kemudian ditutup, disimpan selama 24 jam. Setelah itu langsung disemprotkan ke tanaman. Seperti itu ya. Kalau yang difermentasi ini bisa disimpan 3-4 tahun.
Tiap kali mau disemprotkan sama seperti tadi, ambil 1 sendok ditambah dengan 5 liter air. Seperti itu Bapak Ibu. Bahan-bahan ini kalau membuat juga sendiri-sendiri. Kalau hanya bawang putih yang ada ya bawang putih, kalau ada adanya kunyit ya kunyit, adanya jahe ya jahe, adanya lengkuas ya lengkuas, terserah bahan apa aja yang tersedia di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Itu sekilas informasi bagaimana cara membuat pestisida atau menghalau hama dan penyakit tanaman. Cara pemberiannya ke tanaman nanti setelah sesi berikut ya.